Shalom, perkenalkan, nama saya Stefan Arianto dari kelas MA21 B04 Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112110928. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistika dalam bentuk mind mapping. Yang pertama, pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Lalu, ada beberapa cara pengumpulan data dalam statistika. Yang pertama, survei. Survei dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden. Survei juga dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau dengan menggunakan internet. Lalu yang kedua ada eksperimen. Eksperimen adalah pengumpulan data dengan cara memanipulasi variabel tertentu dan mengamati hasilnya. Lalu yang ketiga ada observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian yang diamati. Lalu klasifikasi dalam statistika. Statistika ada dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk merangkum, menggambarkan, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Sedangkan statistika inferensial adalah statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau regionalisasi tentang populasi berdasarkan sampel data yang diperoleh. Lalu, di dalam statistika terdapat populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok atau himpunan yang terdiri dari seluruh anggota yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang ingin diteliti. Populasi juga dapat berupa kelompok manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda mati lainnya. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih secara acak atau terencana untuk mewakili populasi yang lebih besar. Namun, dalam banyak kasus, sulit atau mahal untuk memperoleh data dari seluruh populasi. Oleh karena itu, peneliti seringkali menggunakan sampel untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel dipilih secara acak atau terencana untuk memastikan bahwa sampel yang diambil secara signifikan mempresentasikan populasi secara keseluruhan. Contoh dari penggunaan sampel dapat ditemukan dalam survei kepuasan pelanggan di sebuah restoran. Di sini, peneliti dapat memilih sejumlah kecil pelanggan secara acak dari populasi yang lebih besar, yaitu semua pelanggan yang berkunjung ke restoran pada hari tertentu, dan kemudian meminta mereka untuk menyelesaikan survei tentang pengalaman mereka di restoran tersebut. Dari sampel ini, peneliti dapat membuat kesimpulan tentang kepuasan pelanggan di restoran secara keseluruhan. Lalu, dalam statistika juga ada data statistika. Data statistika yang pertama yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas suatu objek atau individu. Contoh dari data kualitatif adalah jenis kelamin, agama, warna mata, atau jenis pekerjaan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang mengukur jumlah atau besaran suatu variabel. Contoh dari data kuantitatif adalah tinggi badan, berat badan, suhu tubuh, atau gaji. Di dalam data kuantitatif juga terdapat data diskrit dan kontinu. Data diskrit adalah data yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu atau terbatas, biasanya dalam bentuk bilangan bulat. Contoh dari data diskrit adalah jumlah anak dalam sebuah keluarga, jumlah karyawan dalam suatu perusahaan, atau jumlah pelanggan yang datang ke sebuah toko pada suatu hari. Sedangkan data kontinu diukur dengan mengukur besaran atau nilai yang tepat dari variabel yang diukur.
atau bisa juga disebut data kuantitatif yang dapat dihitung dengan bilangan desimal atau pecahan. Contoh dari data kontinu adalah tinggi badan, berat badan, suhu tubuh, atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Lalu, ada juga data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui penelitian atau survei yang dilakukan secara khusus untuk tujuan tertentu. Contoh dari data primer adalah hasil survei, pendapatan masyarakat, wawancara dengan responden tertentu, atau pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh sumber lain untuk tujuan lain yang berbeda. Contoh dari data sekunder adalah data pemerintah, data akademik, atau data dari organisasi swasta. Lalu di dalam statistika juga ada skala pengukuran data. Apa sih skala pengukuran data? Skala pengukuran data adalah cara untuk mengklasifikasikan atau membagi data berdasarkan jenis atau tipe pengukurannya. Di dalam skala pengukuran data terdapat 4 skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal, lalu ada skala ordinal, ada skala interval, dan yang terakhir ada skala rasio. Skala nominal adalah skala pengukuran jenis skala yang paling sederhana. Data pada skala ini hanya dapat dikategorikan dalam kelompok atau kategori tanpa adanya urutan atau peringkat tertentu. Lalu skala ordinal. Skala pengukuran ordinal juga hanya memiliki kelompok atau kategori, namun dengan adanya urutan atau peringkat tertentu. Jadi skala ordinal itu penyempurnaan dari skala nominal yang ditambahkan dengan adanya urutan dan peringkat tertentu. Lalu yang ketiga ada skala interval. Skala pengukuran interval ini memiliki kelompok atau kategori, urutan dan peringkat, serta jarak atau selisih antara setiap titik pengukuran yang sama. Lalu yang terakhir ada skala rasio. Skala pengukuran rasio ini memiliki kelompok atau kategori, urutan atau peringkat, jarak atau selisih antara setiap titik pengukuran yang sama, serta titik nol mutlak atau titik awal yang pasti. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Kiranya dimaafkan. Sekian dan terima kasih.